Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu bicara, tapi tak ada yang mendengarkan. Kamu menyarankan sesuatu, tapi orang lain hanya mengangguk sekadarnya, lalu mengabaikanmu. Kamu ingin menegakkan sesuatu yang menurutmu benar, tapi justru disambut tawa sinis, cibiran, atau tatapan meremehkan. Dan ironisnya, orang lain yang tak lebih cerdas darimu, tak lebih baik darimu, mereka didengar, diikuti, bahkan ditakuti. Kalau kamu pernah mengalami itu, mungkin saat ini kamu sedang bertanya-tanya, kenapa aku tak punya wibawa? Kenapa aku mudah diremehkan? Kenapa suara ini seolah tak ada bobotnya? Jawabannya sederhana tapi pahit. Karena kamu belum memiliki otoritas pribadi, bukan sekedar karisma murahan, bukan sekedar percaya diri yang dibuat-buat, tapi otoritas sejati, sesuatu yang membuat orang secara alami menaruh hormat, bahkan takut untuk melawanmu. Dan tahukah kamu rahasianya? Bukan kata-kata, bukan suara lantang, bukan sikap sok tegas, bukan gaya bicara ala motivator. Rahasia dari otoritas pribadi yang sejati adalah diam. Iya, diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena kamu tak perlu membuktikan apa-apa. Diam karena kamu sudah menguasai dirimu sendiri. Sun Tzu menulis, biarkan musuhmu mengungkapkan kelemahannya sendiri, sedang kau tetap sunyi hingga waktu yang tepat tiba. Dan Marcus Aurelius menegaskan, orang yang tenang memiliki kekuatan yang tak dimengerti oleh yang gelisah. Coba kamu perhatikan di sekelilingmu, siapa yang paling disegani di ruang rapat, siapa yang paling diperhitungkan di lingkaran pertemanan. Bukan yang paling banyak bicara, bukan yang paling heboh, tapi mereka yang diam, mengamati, dan hanya bicara jika memang perlu. Ini kenyataan yang sering kita tolak karena kita dibesarkan di dunia yang memuja suara, opini, debat. Kita diajari untuk berbicara agar dianggap ada, dan karena itu kita salah mengira semakin banyak bicara, semakin besar pengaruh. Padahal justru sebaliknya, semakin banyak kamu bicara, semakin murah nilaimu di mata orang lain. Semakin kamu berusaha keras didengar, semakin kamu kehilangan kekuatanmu. Seneca pernah berkata, orang bijak lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena kata-kata adalah utang yang harus dibayar dengan kehormatan. Nah, sekarang saya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa kehilangan kendali hanya karena kamu terlalu banyak bicara? Pernahkah kamu merasa makin kamu menjelaskan diri, makin orang lain tak menghargaimu? Dan pertanyaan yang lebih dalam, kalau kamu benar-benar memiliki kendali atas dirimu, apakah kamu akan merasa perlu bicara banyak? Diam itu bukan sekadar soal mulut yang tak bersuara. Diam itu soal jiwa yang tak terguncang. Soal keberanian untuk menjadi misteri, soal menguasai diri di saat dunia ini sibuk mempertontonkan dirinya. Nietzsche pernah menulis, seseorang yang mampu menahan kata-katanya adalah seseorang yang mampu menahan nasibnya. Dan dalam stoikisme, diam adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Epictetus mengingatkan, kita punya dua telinga dan satu mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Jadi sekarang, saya ingin kamu berhenti sejenak dan renungkan ini. Seberapa sering kamu diam karena memang kuat, bukan karena tak tahu harus bicara apa. Seberapa sering diam kamu justru membuat orang berhenti dan memperhatikanmu. Dan disinilah kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan membedah akar tersembunyi. Mengapa diam bisa menjadi kekuatan yang membuatmu ditakuti dan disegani? Dan mengapa sebagian besar orang gagal menguasainya? Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kamu menuliskan pengalaman kamu di komentar. Pernahkah kamu merasa diremehkan karena bicara terlalu banyak atau karena tidak bisa menguasai dirimu? Saya akan membaca kisahmu karena mungkin pengalamanmu bisa membantu orang lain yang sedang menonton video ini. Sekarang, kita akan masuk ke akar tersembunyi masalah ini dan asal-usul filosofisnya. Kenapa kita gagal memahami seni diam sebagai kekuatan? Kenapa justru kebisingan kita yang membuat kita kehilangan wibawa? Kamu tahu apa akar masalah terbesar kita? Kita terlalu sibuk berusaha didengar sampai kita lupa mendengarkan. Kita terlalu sibuk menunjukkan siapa diri kita sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Diam adalah kekuatan yang langka karena diam menuntut keberanian untuk melawan musuh terberatmu, egomu sendiri. Dan disinilah letak masalah
masalahnya. Sejak kecil, kita dididik untuk percaya bahwa suara adalah tanda keberadaan. Kita didorong untuk bicara agar dianggap ada. Kita disuruh menyuarakan pendapat, berekspresi, mengemukakan isi hati. Seolah tanpa suara, kita akan menghilang dari peta kehidupan ini. Tapi di balik ajaran itu, tersembunyi jebakan yang halus dan mematikan. Kita mengira kebisingan adalah kekuatan. Padahal, kebisingan seringkali adalah tanda dari jiwa yang gelisah, rapuh, dan takut dilupakan. Carl Jung pernah berkata, hingga kamu mampu menghadapi bayangan dalam dirimu sendiri, kamu akan terus mencarinya di luar dirimu dan menyebutnya musuh. Dan seringkali, kebisingan kita adalah bayangan itu. Coba kamu renungkan ini. Berapa banyak dari kata-kata yang kamu ucapkan sebenarnya lahir bukan dari kebutuhan, tetapi dari rasa takut. Takut diabaikan, takut diremehkan, takut tak dianggap. Itulah kenapa diam terasa menakutkan bagi banyak orang. Karena diam memaksa kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Dan bagi banyak orang, itu lebih menakutkan daripada menghadapi dunia. Epictetus mengingatkan, kalau kamu ingin menjadi kuat, berhentilah bicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Lakukan itu. Diam dan biarkan perbuatanmu berbicara. Tapi lihat sekeliling kita. Apakah kita diajarkan untuk melakukan atau kita lebih banyak diajarkan untuk berbicara tentang melakukan? Disinilah masalah filosofisnya mulai terlihat. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, menekankan bahwa kekuatan manusia bukan pada seberapa lantang dia berbicara, tapi pada seberapa baik dia mengendalikan dirinya. Dan salah satu bentuk kendali tertinggi adalah kendali terhadap lidah kita. Sementara itu, dalam tradisi Timur, Lao Tzu mengajarkan, dia yang tahu tidak berbicara, dia yang berbicara tidak tahu. Ini bukan berarti kita harus bisu selamanya, tapi ini adalah seruan untuk menakar kata-kata kita agar setiap kata membawa bobot makna. Masalah tersembunyi lainnya, kita hidup di era di mana opini diperlakukan seperti mata uang sosial. Semakin banyak kamu bersuara, semakin kamu merasa bernilai. Padahal, semakin banyak kamu bersuara tanpa substansi, semakin kamu memboroskan kehormatanmu sendiri. Michel de Montaigne menulis, kebiasaan berbicara tanpa berpikir membuat kita miskin dalam tindakan. Dan inilah yang terjadi. Kita menciptakan budaya yang memuja yang bising dan mengabaikan yang diam. Padahal dalam diamlah kekuatan itu lahir. Lalu bagaimana psikologi modern memandang ini? Sebenarnya, banyak kebiasaan kita berbicara berlebihan lahir dari mekanisme pertahanan diri. Mungkin kamu pernah mendengar istilah ini, nervous talking atau over-explaining. Ini adalah cara alam bawah sadar kita mencoba menenangkan kecemasan. Saat kamu merasa terancam, kamu bicara lebih banyak untuk mengisi kekosongan. Kekosongan itu membuatmu takut. Kenapa? Karena dalam kekosongan, kamu tak punya tempat bersembunyi dari dirimu sendiri. Dan disinilah paradoks itu terjadi. Semakin kamu bicara untuk merasa kuat, semakin nyata kelemahanmu di mata orang lain. Semakin kamu diam dengan kendali, semakin dalam wibawamu di mata dunia. Nietzsche, yang dikenal tajam menguliti realitas manusia, menulis, bicara banyak adalah kelemahan yang disamarkan sebagai kekuatan. Orang kuat tak butuh bicara, ia cukup hadir. Jadi, kenapa diam bisa membuatmu disegani dan ditakuti? Karena diam adalah tanda kamu tidak dikendalikan oleh ketakutanmu sendiri. Karena diam menciptakan misteri, dan manusia takut pada apa yang tak bisa mereka baca. Karena diam memaksa orang lain menilai kamu dari tindakan, bukan dari janji kosong. Tapi ingat, diam ini bukan diam pasif. Ini bukan diam yang lahir dari takut. Ini diam yang lahir dari kekuatan, dari kendali, dari keberanian untuk tak perlu membuktikan apapun. Sun Tzu dalam The Art of War menulis, dalam diam, aku menyiapkan kemenangan. Dalam suara, aku membocorkan niatku. Jadi sekarang, kamu tahu akar masalahnya. Kita salah memahami kekuatan. Kita diajarkan bahwa suara sama dengan kekuatan, padahal kendali sama dengan kekuatan. Dan diam adalah salah satu bentuk kendali tertinggi yang bisa kamu kuasai. Bisa
Kalau penjelasan ini mulai masuk akal buatmu, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita akan terus menggali lebih dalam, membongkar hal-hal yang tak diajarkan sekolah agar kamu bisa benar-benar menguasai dirimu sendiri. Sekarang, kita akan masuk ke bagian berikutnya, bagaimana kebisingan kita yang tak terkendali secara diam-diam membentuk realitas kita dan bagaimana ia membuat kita kehilangan kekuatan sejati kita. Coba kamu perhatikan ini. Pernahkah kamu merasa semakin banyak kamu berbicara, semakin kecil dampaknya? Pernahkah kamu merasakan bahwa kata-kata yang keluar dari mulutmu, yang kamu kira akan meyakinkan, menggetarkan, membuat orang mendengarkan, justru hilang tak berbekas, seolah tak pernah terucap? Ini bukan hanya soal siapa yang bicara lebih pintar atau lebih keras. Ini soal bagaimana dunia bekerja pada level psikologis yang lebih dalam. Dan disinilah kita masuk ke konsekuensi yang sering tak terlihat, konsekuensi yang perlahan menggerogoti kekuatanmu. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah seperti mata uang. Semakin sering kamu menghamburkannya, semakin kecil nilainya. Ketika kamu bicara terlalu sering, terlalu mudah, terlalu reaktif, kata-katamu kehilangan bobot. Orang berhenti mendengarkan bukan karena mereka tak peduli, tapi karena kata-katamu tak lagi berarti. Coba bayangkan ini, seorang pemimpin besar, seorang panglima perang, seorang filsuf agung. Apakah mereka berbicara setiap saat? Atau justru saat mereka bicara, dunia berhenti sejenak untuk mendengarkan? Sun Tzu menulis, jika kamu memperlihatkan semua kartumu, lawanmu tak lagi takut padamu. Dan itulah yang terjadi setiap kali kamu berbicara tanpa kendali. Kamu membuka kartumu, kamu telanjang di depan dunia. Ada sebuah fakta psikologi sederhana yang sering kita lupakan. Manusia takut pada apa yang tak mereka mengerti, dan manusia meremehkan apa yang sudah bisa mereka baca sepenuhnya. Setiap kali kamu berbicara berlebihan, kamu membuat dirimu mudah dibaca. Orang tahu maumu, orang tahu kelemahanmu, orang tahu di mana harus menekan agar kamu meledak, dan semakin mudah kamu dibaca, semakin kecil kamu di mata mereka. Nietzsche mengingatkan, yang misterius itu menakutkan, yang transparan itu membosankan. Dia menciptakan misteri. Dia membuat orang menebak-nebak apa yang ada di kepalamu, apa yang kamu rencanakan, dan di sanalah wibawa lahir. Kamu mungkin berpikir kamu bicara untuk menguatkan posisimu, tapi di mata orang lain, seringkali yang mereka lihat adalah ego yang gelisah. Orang yang kuat tak butuh banyak bicara, karena kekuatannya sudah terasa bahkan sebelum dia mengeluarkan satu kata pun. Epictetus berkata, kamu tidak perlu mengatakan siapa dirimu. Perilakumu sudah mengatakannya untukmu. Setiap kata yang keluar karena kamu merasa terpaksa menjelaskan dirimu adalah kata yang mengurangi wibawamu. Dan di level sosial, ada satu konsekuensi tersembunyi lagi. Semakin kamu berbicara, semakin banyak celahmu untuk diserang. Ingat kata Machiavelli, sedikit bicara, sedikit salah. Setiap opini yang kamu ungkap, setiap penjelasan yang kamu paksakan adalah peluang bagi orang lain untuk menyerang balik. Dan seringkali mereka yang diam justru menang dalam perang sosial ini. Karena diam memaksa orang lain menebak-nebak, dan manusia benci tidak tahu. Dan dari kebencian itu lahir rasa takut. Dan pada akhirnya kebisingan membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Semakin kamu terbiasa bicara untuk menenangkan dirimu, semakin kamu diperbudak oleh dorongan bicara itu sendiri. Coba kamu pikir, berapa kali kamu bicara sesuatu yang kemudian kamu sesali? Berapa kali kamu membocorkan niat, kelemahan, atau rencana hanya karena tak tahan untuk diam? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, diamlah sampai kamu benar-benar tahu apa yang pantas diucapkan. Kata-kata yang terburu-buru adalah panah yang tak bisa ditarik kembali. Kenapa ini urgen? Karena dunia ini bukan milik yang paling keras bersuara. Dunia ini milik mereka yang menguasai dirinya. Dan semakin kamu gagal menguasai kebiasaan bicara berlebihan, semakin jauh kamu dari kekuatan sejati itu. Semakin kamu jadi budak dari reaksi, dari opini, dari kecemasanmu sendiri. Kita hidup di zaman kebisingan. Semua orang ingin didengar, semua orang ingin bicara, dan di tengah hiruk-pikuk itu, diam jadi kekuatan langka, diam jadi senjata tak terlihat yang paling mematikan. Sun Tzu benar, kemenangan terbaik adalah yang tak pernah diumumkan, karena musuh bahkan tak sadar mereka telah kalah.
Kalau kamu sudah mulai merasakan betapa besar dampak kebisingan dalam hidupmu dan mulai memahami mengapa diam itu sangat berharga, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di video-video berikutnya, kita akan terus menelanjangi ilusi-ilusi yang mengekang kita agar kamu bisa hidup dengan kendali penuh. Sekarang, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana caranya melepaskan diri dari perangkap kebisingan ini? Bagaimana menguasai seni diam dan menjadikannya sumber kekuatanmu? Kamu sudah melihat jebakan yang selama ini tak kamu sadari. Kamu sudah tahu bagaimana kebisingan yang sering kamu kira sebagai tanda kekuatan justru melemahkanmu, mengikis wibawamu sedikit demi sedikit. Sekarang waktunya memberontak. Tapi ini bukan pemberontakan keluar. Ini pemberontakan ke dalam. Pemberontakan melawan dorongan dalam dirimu sendiri yang selama ini diam-diam menjadikanmu budak dari kata-kata kosong. Pertama, sadari setiap kata adalah pilihan, bukan kewajiban. Langkah pertama adalah mengubah cara kamu memandang kata-kata. Setiap kali kamu berbicara, tanyakan pada dirimu, apakah kata ini lahir dari kebutuhan atau hanya dorongan sesaat? Epictetus menulis, kita punya 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah seni memilih. Kata-kata yang dipilih dengan cermat punya kekuatan 10 kali lipat dibanding kata-kata yang tumpah tanpa kendali. Mulai sekarang, pikirkan setiap kata sebagai anak panah. Sekali dilepas, tak ada jalan untuk menariknya kembali. Kedua, latih kesadaran diri dalam percakapan. Dalam setiap percakapan, biasakan dirimu mengamati. Apa kamu berbicara karena kamu ingin dipahami atau karena kamu takut disalahpahami? Ini 2 hal yang sangat berbeda. Yang pertama lahir dari kekuatan, yang kedua lahir dari ketakutan. Nietzsche berkata, dia yang bicara karena takut disalahpahami akan selalu salah bicara. Beranilah diam ketika hatimu ingin bicara hanya untuk membela ego. Beranilah mendengar lebih lama. Diam membuatmu menguasai ruang, karena setiap orang yang bicara akan mulai gelisah di hadapan orang yang diam, tapi hadir sepenuhnya. Ketiga, pelajari seni menunda bicara. Di dunia strategi perang, ada prinsip jangan tunjukkan rencanamu sampai waktunya tiba. Sun Tzu mengingatkan, biarkan musuhmu menebak-nebak. Dalam kebingungan mereka, di sanalah kemenanganmu lahir. Kamu bisa menerapkan ini dalam percakapan sehari-hari. Saat seseorang memancing emosimu, jangan langsung bicara. Hitung sampai 3 dalam hati. Biarkan ada jeda. Jeda itu kecil, tapi itu adalah benteng antara kamu dan kekalahan atas dirimu sendiri. Kebanyakan orang kalah bukan karena lawannya lebih kuat. Mereka kalah karena mereka tidak bisa menunda bicara. Keempat, bangun otoritas lewat perbuatan, bukan kata-kata. Marcus Aurelius menulis, jangan bilang pada orang bahwa kamu bijak, tunjukkan itu lewat tindakan. Jika kamu ingin disegani, mulailah dari tindakan kecil yang konsisten. Jadilah orang yang kata-katanya sedikit, tapi saat bicara, semua orang tahu itu penting. Jadilah orang yang tidak banyak janji, tapi tindakannya selalu nyata. Kamu akan lihat, semakin sedikit kamu berbicara, semakin banyak orang berbicara tentangmu. Karena wibawa lahir bukan dari apa yang kamu katakan tentang dirimu. Wibawa lahir dari apa yang orang lain rasakan saat berada di dekatmu. Kelima, praktekkan diam sebagai latihan harian. Ini kunci yang sering dilupakan. Diam bukan hanya untuk saat-saat penting. Diam adalah disiplin harian. Mulai hari ini, coba lakukan latihan ini. Dalam percakapan, biarkan orang lain berbicara lebih dulu. Saat ada jeda, jangan buru-buru mengisinya. Biarkan kosong, rasakan kekuatan ruang kosong itu. Sediakan waktu 10 menit setiap hari untuk hanya duduk, diam, dan mengamati pikiranmu sendiri tanpa terlibat. Latihan-latihan kecil ini adalah bentuk pemberontakan terhadap diri lama yang tak terkendali. Lao Tzu berkata, diam adalah sumber kekuatan besar, dan kekuatan itu tak lahir dari teori. Kekuatan itu lahir dari latihan.
Keenam, ubah mindset. Diam adalah tanda keberanian. Ini mungkin hal tersulit, membuang keyakinan lama bahwa bicara sama dengan kuat dan menggantinya dengan keyakinan baru bahwa diam sama dengan kendali. Bertanya pada diri sendiri, apa aku bicara karena dunia membutuhkannya atau hanya karena aku tak tahan dengan kekosongan? Di situ letak keberanian sejati. Berani berada dalam kekosongan tanpa panik, berani menahan kata, menahan diri, menahan dorongan untuk menjelaskan dirimu. Saat kamu berhasil, saat kamu mulai hidup dalam kekuatan diam, kamu akan melihat dunia berubah di hadapanmu. Orang akan mulai lebih mendengarkan saat kamu bicara. Lawan akan berhati-hati di hadapanmu. Teman akan lebih menghargai kata-katamu. Kamu sendiri akan merasa lebih kuat, lebih kokoh, lebih utuh. Machiavelli menulis, lebih baik dikenal sebagai orang yang sedikit bicara, tapi perkataannya adalah hukum. Dan itulah yang sedang kamu bangun. Kekuatan tak terlihat yang membuat dunia menilai kamu dengan cara baru. Kalau kamu merasa pemberontakan ini adalah jalan yang harus kamu tempuh, silahkan like video ini dan jangan lupa tonton bagian terakhir karena kita akan membongkar kebenaran tertinggi, realisasi final yang akan mengubah cara kamu melihat kekuatan dan diri sendiri selamanya. Kita sudah berjalan jauh bersama. Kita telah membedah bagaimana kebisingan mengikis kekuatanmu. Kita telah memberontak terhadap dorongan untuk terus berbicara tanpa kendali. Kita sudah mulai membangun kekuatan diam. Tapi semua itu hanyalah permukaan. Semua itu hanyalah persiapan untuk menyentuh kebenaran yang sesungguhnya. Dan kebenaran itu adalah ini. Diam yang sejati lahir dari penerimaan bahwa kamu tak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada siapapun. Pikirkan ini baik-baik. Bukankah sebagian besar kata-kata kita lahir dari dorongan untuk diakui? Kita berbicara agar orang paham siapa kita. Kita menjelaskan, membela, berdebat agar dunia tahu kita benar, kita pantas dihargai, kita layak didengar. Tapi coba lihat ke dalam. Kenapa kamu begitu butuh diakui? Kenapa kamu harus terus membuktikan nilaimu lewat kata-kata? Carl Jung berkata, seseorang tidak tercerahkan dengan membayangkan figur-figur cahaya, tetapi dengan membuat gelapnya jiwa menjadi sadar. Dan kegelapan yang sering kita hindari adalah rasa takut kita akan tidak dianggap, tidak dihormati, tidak dilihat. Diam sejati hanya lahir ketika kamu berani berdamai dengan rasa takut itu. Ketika kamu tak lagi butuh dunia untuk mengatakan kamu hebat karena kamu sudah tahu tanpa harus mendengar itu dari luar. Mengapa ini membuatmu ditakuti dan disegani? Karena orang akan merasakan sesuatu yang jarang mereka temui. Seseorang yang utuh, seseorang yang tidak goyah hanya karena dunia tidak memberi validasi. Seseorang yang diamnya penuh kendali, bukan karena takut bicara, tapi karena tak ada yang perlu dibuktikan. Nietzsche menulis, dia yang tidak membutuhkan pengakuan akan selalu tampak berbahaya bagi mereka yang hidup untuk mencari pengakuan. Dan inilah paradoksnya. Semakin kamu tidak butuh diakui, semakin orang menghormatimu. Semakin kamu diam dengan kekuatan, semakin kata-katamu jadi hukum. Pada akhirnya, diam bukan lagi taktik untuk disegani. Diam menjadi refleksi dari jiwamu yang tak lagi berisik. Jiwamu yang tak lagi dikuasai kegelisahan, kecemasan, dan dorongan untuk dilihat. Kekuatan diam bukan soal bicara sedikit. Kekuatan diam adalah soal kebebasan. Bebas dari kebutuhan untuk selalu benar di mata orang lain. Bebas dari keterpaksaan untuk menjelaskan dirimu. Bebas dari belenggu ingin diakui. Sun Tzu berkata, pemenang tertinggi adalah dia yang menang tanpa harus berperang. Dan itulah kamu. Saat diam, sudah jadi jati dirimu. Kamu tak perlu lagi bertarung dengan kata-kata. Kamu menang hanya dengan kehadiranmu. Jadi, sekarang saya tanya padamu, apakah kamu siap untuk tidak lagi bicara demi dipahami? Apakah kamu siap menjadi sosok yang diamnya membuat dunia berhenti dan menoleh? Apakah kamu siap berhenti membuktikan dan mulai benar-benar hidup dalam kekuatan sejati? Karena disinilah letaknya, diam yang lahir dari kendali diri
adalah diam yang menakutkan. Diam yang lahir dari kebebasan batin adalah diam yang dihormati. Jika kamu merasa video ini telah membuka matamu, tuliskan di komentar, "Saya mulai hidup dalam diam." Dan jangan lupa tonton video selanjutnya yang muncul di layar sekarang, karena perjalanan untuk membangun diri yang kuat, utuh, dan tak tergoyahkan baru saja dimulai. Kita akan terus menyelami filosofi, psikologi, dan strategi yang membebaskanmu dari ilusi kekuatan palsu.